Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan nama saya Zahra Tunisa dari kelas 11 akuntansi dari Pangkalan SMK Hidayah Banyumanik, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda pengenal gerakan pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan diri seorang pramuka, satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, wilayah tugas, kecakapannya, dan tanda penghargaan yang dimilikinya. Pengertian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 55 Tahun 1992 tentang petunjuk penyelenggaraan tanda pengenal gerakan pramuka yang berlaku sejak 31 Mei 1982 pada masa kepemimpinan Letnan Jenderal TNI Masudi sebagai Ketua Kuarnas. Tanda pengenal gerakan pramuka dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada tanda umum. Tanda umum merupakan tanda pengenal yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka seperti tanda tutup kepala, tangan leher atau hasduk, tanda pelantikan, tanda harian, dan tanda kepramukaan sedunia. Yang kedua ada tanda satuan. Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan suatu tempat seseorang pramuka bergabung dari sebuah satuan terkecil ke tingkat nasional. Macam-macam tanda satuan yaitu tanda garung, tanda regu, tanda sanggah, dan tanda reka. Kemudian tanda gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing. Ada tanda krida, tanda satuan karya, rencana daerah, dan tanda wilayah. Ada lagi tanda satuan pramuka luar biasa dan juga tanda-tanda satuan lainnya. Yang ketiga ada tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan tanda jabatan itu. Macam-macam tanda jabatan antara lain. Yang pertama, bagi peserta didik yaitu tanda pimpinan baru utama, tanda pimpinan regu utama, tanda pimpinan sangga utama, ketua racana, tanda pimpinan dan wakil pimpinan baru, regu, sangga serta reka, tanda pimpinan serta wakil pimpinan krida, kemudian tanda keanggotaan di Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega, ranting sampai dengan nasional. Yang kedua, bagi anggota dewasa yaitu ada tanda pembina dan pembantu pembina, bagi siaga, penggalang, penegak dan pandega, ada tanda pelatih pembina, tanda majelis pembimbing, gugus depan sampai nasional, tanda andalan serta pembantu andalan, kemudian tanda jabatan lainnya. Yang keempat ada tanda kecakapan. Tanda kecakapan merupakan tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, sikap dan usaha seorang pramuka dalam bidang tertentu sesuai dengan golongan usia sebagai peserta didik. Yang pertama ada tanda kecakapan umum. Untuk pramuka siaga ada tingkat mula, bantu, dan tata. Untuk pramuka penggalang ada tingkat ramu, rakit, dan terap. Untuk pramuka penegak ada tingkat bantara dan laksana. Untuk pramuka pandega ada tingkat pandega. Dan untuk pembina pramuka ada tingkat mahir dasar dan lanjutan. Yang kedua ada tanda kecakapan khusus atau yang biasa disebut dengan TKK. Untuk pramuka siaga tidak ada tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada tingkatan purwa, madya, dan utama. Untuk pramuka penegak pandega juga sama dengan penggalang yaitu tingkat purwa, madya, dan utama. Untuk instruktur ada muda dan dewasa. Untuk pembina pramuka ada tingkat dasar dan lanjutan. Yang ketiga ada jenis pramuka garuda. Untuk pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Yang kelima ada tanda penghargaan. Tanda penghargaan adalah tanda yang menunjukkan jasa atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang atas jasa, dharma bakti, dan lain-lainnya yang dianggap cukup bermutu dan berguna bagi gerakan pramuka, gerakan kepramukaan sedunia, masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Macam-macam tanda pengenal yang termasuk tanda penghargaan antara lain adalah yang pertama, untuk peserta didik yaitu tanda ikut serta bakti gotong royong, tanda ikut serta kegiatan, dan lain-lainnya seperti bintang tahunan, rencana wiratama, dan rencana teladan. Yang kedua untuk orang dewasa yaitu ada bintang tahunan, rencana purwawarsa, rencana wiratama, rencana jasa yang meliputi dharma bakti, melati, dan lunas rencana. Yang ketiga dari badan di luar gerakan pramuka, misalnya dari organisasi kepramukaan maupun badan lain
luar negeri. Sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka, serta peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia yang berlaku dari pemerintah Republik dan dari pemerintah luar negeri. Tanda pengenal gerakan pramuka hanya diberikan atau dikenakan pada pakaian seragam pramuka dan tidak dibenarkan pada pakaian lainnya, misalnya pada pakaian sekolah, pakaian seragam organisasi lain, dan sebagainya, kecuali tanda harian gerakan pramuka. Penempatan tanda pengenal gerakan pramuka pada pakaian seragam pramuka dengan rapi dan teratur sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam petunjuk penyelenggaraan. Pemakaian tanda pengenal gerakan pramuka selalu disertai dengan tanggung jawab dan kewajiban pemakainya untuk menjaga nama baik dirinya, satuan dan organisasi gerakan pramuka, berusaha memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan makna tanda pengenal yang dipakainya, dan berusaha mengamalkan satya dan dharma pramuka serta menunjukkan nilai dirinya sebagai seorang pramuka. Halo kakak-kakak semua, di sini saya akan menerangkan cara menggunakan dan cara membedakan tanda pengenal gerakan pramuka yang baik dan benar. Ikuti terus ya, let's go! Halo kakak-kakak semua, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menerangkan cara membedakan dan cara menggunakan tanda pengenal gerakan pramuka dengan baik dan benar. Di sini saya sudah membawa dua contoh untuk anggota gerakan pramuka yang laki-laki dan yang perempuan. Nah, mari kita review dari atas untuk kepala terlebih dahulu. Nah, untuk wanita biasanya menggunakan topi boni dengan tanda bentuk lingkaran sesuai dengan tingkatan. Untuk yang laki-laki biasanya menggunakan topi baret berbentuk persegi panjang di bagian sebelah kiri. Setelah itu ada tanda kecakapan umum yang ada di dalam ambalan mereka masing-masing. Di sini saya mengambil dari contoh pramuka penegak. Tanda kecakapan umum ini berhasil didapat oleh anggota gerakan pramuka karena mereka sudah berhasil menyelesaikan syarat yang ada di buku syarat kecakapan umum. Selanjutnya ada setengah leher. Setengah leher dari anggota gerakan pramuka itu biasanya tandanya berbentuk seperti cincin yang dipasangkan di setengah leher mereka. Warnanya sesuai dengan tingkatan mereka, mulai dari siaga, penggalang hingga penegak. Selanjutnya ada tanda kepramukaan seluruh dunia, yaitu berwarna coklat dan warna ungu. Untuk yang perempuan biasanya menggunakan tanda berwarna coklat dan berwarna ungu berbentuk lingkaran di bagian kerah mereka. Untuk yang laki-laki menggunakan tanda kepramukaan sedunia berwarna ungu berbentuk persegi di bagian dada sebelah kanan dan bagian kantong sebelah kiri berbentuk persegi. Selanjutnya ada tanda wilayah. Tanda wilayah adalah tanda di mana seorang pramuka itu bergabung, seperti di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan kotanya Semarang. Nah, untuk gugus depan, biasanya gugus depan ini melambangkan sebuah kesatuan yang terdiri dari sekolah. Untuk satuan gugus depan laki-laki dan perempuan biasanya berbeda. Selanjutnya ada tanda jabatan. Tanda jabatan ini saya mengambil contoh tanda jabatan untuk penegak, yaitu tanda jabatan pemimpin pasukan utama putra atau pradana dan pemimpin pasukan utama putri pradani. Selanjutnya ada tanda penghargaan. Tanda penghargaan ini biasanya didapat oleh para anggota gerakan pramuka yang sudah berhasil menunjukkan bakti mereka terhadap gerakan pramuka. Untuk perempuan, di sini ada contoh Jota Joti. Nah, Jota Joti ini berlaku hanya 6 bulan di tahun 2024. Dan untuk yang laki-laki, di sini ada tanda wings tapak merah. Selanjutnya ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus biasanya didapat oleh anggota gerakan pramuka yang berhasil menyelesaikan syarat yang ada di dalam buku syarat kecakapan khusus. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah semoga kakak-kakak sekalian bisa lebih mengenal tanda pengenal gerakan pramuka dan cara menggunakan serta cara membedakan tanda pengenal gerakan pramuka yang baik dan benar. Demikian materi kali ini. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kakak-kakak sekalian. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bu Doni beli bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, izinkan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam